Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Mantap jiwa ya. Dan tetap buat rekan-rekan semua ya, saya doakan supaya kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan di tahun 2023 ini. Amin. Dan salam setang bunder, mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman. Dengan cuaca gerimis mengundang seperti ini, ditemani secangkir kopi sambil melihat kondisi market yang mantap jiwa ya kan. Dimana di sini teman-teman rumor yang beredar ya, perihal the Fed nih ya, perihal the Fed katanya sih nanti suku bunga ini akan melandai alias bisa dikatakan mungkin akan turun kembali gitu ya, mengingat memang banyak sekali perbankan yang saat ini bangkrut, apalagi bank-bank besar lagi teman-teman ya. Wow ya, semoga saja ini menjadi awal yang baik buat kripto, mantap ya. Oke teman-teman, jadi di kesempatan malam hari ini ya, ada sedikit kabar yang cukup bagus ya. Kalau menurut saya bagus nih, datang dari Shiba Inu. Meskipun per video ini dibuat ya, untuk Shiba Inu sendiri teman-teman mengalami penurunan 0,18%. Kembali lagi di kepala 1097 ya, per video ini dibuat teman-teman. Dan di sini saya tidak bosan-bosan mengingatkan terhadap rekan-rekan semua ya, harapan terbesar saya adalah kita bisa cuan bareng gitu ya. Kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal bareng-bareng ya. Syukur-syukur kalian bisa lebih dapatnya, amin ya. Untuk Shiba Inu sendiri teman-teman ingat ya, konsepnya untuk jangka panjang. Oke, konsepnya untuk jangka panjang. Kenapa saya merekomendasikan sih sebenarnya ya. Bisa dikatakan menganggap Shiba Inu ini masih bagus untuk jangka panjang gitu ya. Itu karena salah satunya teman-teman proyeknya akan jalan ya, meskipun lelet kita nggak nutup-nutupin memang lambat untuk pergerakan proyek daripada Shiba Inu. Cuman di sini positifnya walaupun lambat tapi dikerjakan gitu teman-teman. Dan perlu kita ingat ya, kenapa saya bilang untuk jangka panjang ya, karena memang supply masih banyak. Oke, salah satunya faktornya itu suplainya masih banyak. Nah, dari tim Shiba Inu sendiri itu untuk mengurangi supply dia kan ada burn juga teman-teman ya. Apalagi nanti di Shibarium akan ada portal burnnya juga. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam kurun waktu jangka panjang harganya pun pasti ikut naik teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya datang dari Shiba. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita cek dulu nih dari Voyager akan adakah penjualan gitu teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk ke wallet Voyager ya teman-teman. Sambil kita ngecek bareng lah. Saya juga belum ngecek ini hari ini tadi teman-teman, akankah ada penjualan dari Shiba gitu ya. Karena kalau kita ngecek bareng seperti ini enak gitu ketika kita mau entry gitu teman-teman ya. Nah, kita lihat di history. Oke, history Shiba Inu. Ternyata di sini hari ini juga nggak ada penjualan ya. Terakhir dia melakukan penjualan yaitu di tanggal 11 kemarin teman-teman. Ini terakhir Voyager melakukan penjualan ya di tanggal 11, dan sampai hari ini belum ada penjualan kembali ya. Mungkin karena harganya masih crash juga ya, maka Voyager nggak ngejual. Saya kalau mau entry lihat ini teman-teman, ketika Voyager ini ngirim pasti di situ akan ada penurunan harga. Disitulah saatnya entry ya. Oke teman-teman, informasi yang berikutnya dikutip dari The Daily Herald ya, dimana inilah salah satu penguji ya, bukan salah satu, inilah saatnya pengujian beta Shibarium Shiba Inu akan selesai menurut pengembang utama. Oke, memang ketika Shibarium versi beta ini diluncurkan pasti timbul pertanyaan, sampai kapan beta ini ya, kapan mainnetnya, pasti timbul pertanyaan seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, harapan terbesar saya pribadi mainnetnya ketika memang mendekati masa bull run teman-teman, karena di situ nanti akan ada lonjakan yang tidak terkontrol. Semoga saja ya. Nah, kalau kita lihat bersama teman-teman ya, pengembang utama Shiba Inu Satoshi Kusama memberikan garis waktu kasar untuk penyelesaian fase pengujian beta proyek lapisan 2. Berbicara melalui seseorang influencer ya, Shiba terkemuka, Kusama mengatakan bahwa testnet Shibarium yang disebut Puppynet dapat beroperasi selama sekitar 2 bulan, tetapi menambahkan bahwa periode pengujian dapat diperpanjang hingga Juli ya. Jadi ya mungkin paling lambat ini nanti di bulan
Juli ya teman-teman itu Papinet Beta Sibarium ini akan selesai. Nah, tujuannya apa sih kok diadakan Sibarium Beta gitu? Tujuannya yaitu untuk mencari masalah, untuk mencari bug yang ditemukan ya, agar ketika nanti masa mainnet itu memang benar-benar bersih, nggak ada kendala, nggak ada bug dan sebagainya ya. Jangan sampai teman-teman ya. Mungkin kita perlu belajar dari aset sebelah. Oke, aset sebelah yang waktu itu wallet ya kalau nggak salah teman-teman, di mana dia terlalu terburu-buru meluncurkan ya. Ketika diluncurkan, walletnya keluar tidak sesuai ekspektasi hingga akhirnya apa, harganya crash. Waktu itu sebelum diluncurkan memang harganya ngepam gila-gilaan teman-teman, naiknya bukan main ya. Tapi setelah diluncurkan banyak yang gunain, ternyata apa, down ya, ternyata masih ada bug, masih ada kendala, ujung-ujungnya apa, harganya turun. Dan saat ini dia migrasi teman-teman, saat ini dia melakukan migrasi. Kita nggak usah nyebut aset itu ya, karena setiap aset itu memiliki plus minus masing-masing. Maka dari itu ya mungkin kita bisa ngambil kesimpulan dari situ juga. Oke, jadi di sini Sibarium adalah protokol layer 2 ekosistem Shiba Inu yang dibangun di atas Ethereum, mirip dengan Polygon Matic. Yang perlu kita garis bawahi, Ethereum memiliki biaya gas fee yang cukup mahal karena dia layer 1 ya teman-teman, dan Matic ini adalah layer 2 ya teman-teman, di mana biaya Polygon Matic ini diklaim ya teman-teman, Sibarium ini lebih murah daripada Polygon Matic. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, pekan lalu Shiba secara resmi meluncurkan Sibarium versi betanya ya, testnet versi beta. Menyusul peluncuran Papinet, Kusama memperingatkan bahwa koin dalam bentuk beta Sibarium tidak nyata. Oke ya, jadi koin apapun yang ada di Sibarium saat ini itu tidak nyata teman-teman, tapi itu hanya digunakan untuk pengujian saja, seberapa cepat dia melakukan transaksi ya, TPS-nya berapa gitu teman-teman, masih ada kendala enggak, nemuin bug enggak gitu teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman ya, yang sangat-sangat menarik menurut saya pribadi ya, di sini di mana ya, bentar ya, setelah pengujian beta selesai ini ya, Sibarium akan menghasilkan ekosistem koin custom ya, ekosistem koin custom baru yang dapat diperdagangkan menggunakan bond Shiba Swap sebagai biaya gas fee-nya. Nah, kalau menurut saya pribadi, opini saya pribadi, kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Koin custom ini teman-teman ibarat kata kayak jaringan Ethereum, jaringan BNB ya. Jadi jaringan Ethereum memiliki beberapa token ya yang berdiri di jaringan Ethereum. Nah, ketika transaksi itu terjadi, yang aset berdiri di jaringan Ethereum itu transaksi seperti Shiba Inu saat ini ya, masih menggunakan jaringan Ethereum, itu teman-teman semua biaya gas fee yang dihasilkan dari setiap transaksi tersebut, dari semua aset yang berdiri di jaringan Ethereum tersebut, hasilnya masuk kemana? Ya masuk ke Ethereum teman-teman, kurang lebih seperti itu. Begitu pula BNB ya, semua aset yang berdiri di jaringan BNB dan setiap transaksi menggunakan BNB, di mana gas fee-nya tersebut masuk kemana? Masuk ke BNB teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu Sibarium ketika rilis dan di situ teman-teman ya, menurut pengembang Shiba Inu akan banyak koin custom yang ada di Sibarium, maka tidak menutup kemungkinan semua transaksi yang terjadi di Sibarium dan aset-aset yang berada di jaringan Sibarium, biaya gas fee-nya masuk kemana? Ya masuk ke Sibarium teman-teman ya, masuk ke Sibarium menggunakan apa biayanya? Bond teman-teman. Nah, dari hasil gas fee bond tersebut teman-teman, persentasinya sekian persen akan digunakan untuk buyback si Shiba Inu dan akan digunakan untuk melakukan pembakaran ya. Jadi bisa dikatakan semakin banyak aset nanti yang berdiri di jaringan Sibarium, maka di situ potensi Shiba Inu untuk lebih cepat mengurangi suplai dan lebih cepat meningkatkan harga terbuka sangat lebar teman-teman. Tapi syaratnya satu, sabar ya, syaratnya sabar. Dan yang kedua adalah semoga saja di jaringan Ethereum nggak ada kendala, nggak ada bug. Oke, mungkin ini dulu perihal Shiba Inu, semoga sedikit membantu. Salam cuan.